narasumber pertama Ibu Feby dari BPHN RI untuk menyampaikan materinya mengenai mekanisme penyelesaian hukum waris ya, hukum waris keamanan. Kami persilakan dengan 10 menit Bu Feby. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada Bapak Hukum, Wakil Camat, kepada Kakanwil DKI, kepada Bapak Lurah, kepada Biro Hukum Ibu Rodia, kepada Ketua RT. Wah, di sini kebanyakan Pak RT dan Pak RW. Ya, aduh. Mungkin bapak-bapak lebih mahir tentang waris dibanding saya. Ya, sebelum saya mulai, saya ditugaskan kantor untuk menjelaskan mengenai apa itu hukum waris. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Silakan, Mas. Saya izin berdiri ya. Izin berdiri. Bapak Ibu, nama saya Feby Ardianti. Bisa Bapak Ibu panggil Feby. Feby. Saya penyuluh hukum muda, status sudah menikah Bapak Ibu. Wah. Kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi, kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi langsung bisa datang ke alamat. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke. Tidak bisa diputarkan. Bapak Ibu ingat nggak ada kasus anak membunuh orang tuanya karena warisan? Pernah dengar kan? Nah, ada juga kakak membunuh kakak atau adiknya karena warisan. Apalagi orang tua dibunuh oleh anaknya karena warisan. Mungkin mereka itu ketidaktahuan tentang hukum waris. Padahal kalau membunuh itu sama sekali tidak mendapatkan warisan. Noh, Pak Eko pintar sekali, lebih jago dibanding saya nih. Oh gitu. Ayo berikutnya. Nah, di Indonesia ya, dikenal 3 hukum waris. Pertama, hukum barat atau disebut juga dengan hukum perdata. Yang kedua, kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam bagi orang yang beragama Islam. Ya, Bapak Ibu, lalu hukum adat. Hukum adat itu di Minangkabau dia menggunakan waris adat. Bisa juga hukum Islam yang pakai Quran dan hadis. Itu termasuk hukum adat. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di hukum waris itu ada istilah. Sebenarnya antara hukum perdata sama kompilasi hukum Islam itu sama. Ada pewaris, ada harta warisan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari yang meninggal atau si mayit ke siapa? Ke ahli waris. Ahli waris keturunan maupun istri dari hubungan pernikahan. Dan ada bagiannya berapa persen atau misalnya jumlahnya berapa. Sekarang saya ingin Bapak Ibu nih yang bantu saya untuk membaca. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Ada cenderamata dari saya. Ayo Pak Eko, bisa bantu saya? Ayolah Pak Eko. Yang ini Pak Eko. Hukum kewarisan. Bukan Bapak, pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Terima kasih Pak Eko. Berarti bisa diberikan kepada Pak Eko.
kenapa di sini meninggal? Kalau di masyarakat kita melihat mayat meninggal, kita kuburkan, jelas dia sudah menjadi pewaris atau yang meninggal, si mayit. Bagaimana yang pernah dengar Bapak Ibu kecelakaan pesawat? Kan jasadnya tidak ditemukan. Bagaimana yang tenggelam? Tidak ditemukan. Tapi bisa dinyatakan meninggal dengan ketetapan pengadilan. Ya benar Pak Eko. Bagaimana yang Bang Toib? Izin ke istri sekolah. Izin ke istri mungkin cari duit. Nggak pulang-pulang. Satu lebaran nggak pulang-pulang. Lebaran berikutnya nggak pulang-pulang. Bagaimana dengan harta yang ditinggalkan? Mau dijual nggak bisa. Mau kita gunain juga nggak bisa. Jadi apa solusinya? Bisa lewat pengadilan dengan penetapan bahwa yang bersangkutan sudah dianggap meninggal. Tetapi perginya itu minimal sudah 5 tahun sejak dia pergi. Jangan baru setahun udah melaporkan ke pengadilan. Pak, izin suami saya meninggal baru berapa? Baru setahun. Itu tidak bisa Bapak Ibu, harus 5 tahun, minimal 5 tahun. Kenapa? Pos 2? Kalau pos 2 kan Bapak bisa tahu saudaranya. Kalau nggak ditemukan sama sekali, saudaranya nggak tahu, Bapak. Mungkin juga pos 2 ya. Berikutnya, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Karena kompilasi hukum Islam harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Saya menekankan ini ya, tidak terhalang menjadi ahli waris. Tadi kan saya sudah bahas. Atau pindahnya ada, memang dia berhak menjadi ahli waris, tapi dia terhalang. Karena pertama, ya pintar Pak Eko, membunuh. Kalau terlibat atau merencanakan atau membunuh siapa? Pewaris. Dia tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, memfitnah. Memfitnah siapa? Memfitnah pewaris, sehingga pewaris dapat dihukum pidana lebih dari 5 tahun. Karena kompilasi hukum Islam itu harus yang beragama Islam. Nah, tetapi atas putusan MA ya 98 dan 99 itu diperbolehkan, tapi dia mendapatkan warisan hanya sebagian haknya anak perempuan atau sepertiga wasiat wajibah. Mungkin nanti saya akan bahas berikutnya ya. Harta peninggalan. Ya. Harta peninggalan, harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Nah, sekarang siapa yang mau harta warisan? Siapa yang bisa menjelaskan harta warisan? Nah, harta warisan itu terdiri dari harta bersama. Harta bersama itu, Bapak Ibu, setelah menikah, misalnya Bapak Ibu beli rumah, itu yang dianggap harta bersama. Nah, harta warisan yang mana? Harta bersama tersebut dibagi 2. Haknya istri sebagian, haknya suami yang meninggal, itulah yang namanya harta warisan. Ya, kalau harta gonogini itu sama juga. Tapi kalau gonogini itu kan ada 2. Gonogini karena kematian atau gonogini karena cerai. Sama saja. Lalu hartanya setelah itu harta namanya harta bawaan. Misalnya sebelum nikah sudah punya harta dari warisan orang tuanya Bapak. Itu juga ditambah, lalu dikurangin apa? Hutang. Pengurusan jenazah, mungkin dia masuk rumah sakit kan. Nah, dikurangin masuk rumah sakit. Nah, sisanya adalah merupakan harta warisan. Berikutnya, ketentuan waris berdasarkan perdata. 4 menit ya. Oh, 4 menit. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu ya. Nah, cepet nih. Nah, kalau di perdata, nah
itu sama, dia berdasarkan golongan. Kalau ahli waris kan ada hubungan darah sama dari pernikahan, ya. Kalau perdata itu ada golongan pertama. Golongan pertama adalah istri atau duda, anak. Golongan kedua adalah ayah. Berikutnya ayah, orang tua ibu ayah. Nah, saudaranya. Oh gitu, sorry. Surutnya. Suruh cepet 5 menit, Ibu maaf. Ayo, lagi belum. Nanti ini Bukan. dibagi nanti. Bukan, cepat. Terus. Kayaknya Sorry ya Pak Heru Bapak, udah terus. selesai pertanyaan. Nah, ya. Pak Heru Golongan udah selesai perdata, pertanyaan ya. suami, istri, anak, dan keturunannya. Golongan kedua, orang tua, saudara sekandung. Golongan ketiga, kakek, nenek. Golongan keempat, paman, bibi, dan keponakan. Jadi, jika golongan pertama ada, maka golongan kedua, ketiga, keempat akan tertutupi. Begitu juga dengan golongan, misalnya golongan pertama Istrinya juga. tidak ada, turun ke golongan kedua. Golongan ketiga, keempat akan tertutupi. Kalau berdasarkan kompilasi hukum Islam dibagi. Lelaki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Kalau hukum perdata dia tidak membedakan jenis kelamin. Jadi hartanya bagaimana? Ya? Dibagi rata, Bapak Ibu. Ya. Kalau pertalian, hubungan perkawinan, duda atau janda. Berikutnya lebih cepat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang bertanya bisa ke kantor kami. Kalau enggak setelah acara bisa berdiskusi dengan saya. Nah, bagian anak perempuan. Bila dia hanya seorang, dia mendapatkan 1/2 bagian. Bila dia 2 orang, bersama-sama mendapatkan 2/3. Tetapi kalau ada anak laki-laki, dia ada kakak atau adik laki-laki, bagian laki-laki lebih besar bagian laki-laki lebih besar dibanding bagian perempuan. Pak Eko lebih paham. Sudah paham? Ya, berikutnya. Bagian ayah dapatnya 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ayah mendapatkan 1/6 bila ada anak. Gimana Bapak Ibu? Terusin. Gimana? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya. Bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 orang saudara. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, ibu mendapatkan 1/3 bagian. Nah, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Lanjut aja, mungkin nanti bisa baca ya. Gimana Bapak, Ibu? Bu Febi 1 menit. No, 1 menit. Oke, 1 menit. Pesan saya cuma satu, karena 1 menit. Jangan karena harta tetap keluarga jadi hancur. Karena kita meninggal cuman bawa apa sih Bapak Ibu? Kain kafan. Karena kalau harta nggak berkah, yang ada malah nyusahin kita. Dan harta warisan itu harus dibagikan segera. Kenapa? Karena memang hukumnya harus dibagikan segera. Tetapi kalau istri sedang mengandung itu ditunda. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Febri sudah menjelaskan terkait dengan masalah hukum waris tadi. Nah, kita ketahui bahwa hukum waris itu ada 2. Kita pakai dulu jalur hukum Islam. Kalau kita mayoritas beragama Islam. Setelah itu, saya yakin hukum Islam itu sudah sempurna. Insya Allah dunia akhirat. Kalau bagi kita beragama Islam. Bisa juga kita kalau jalur tidak tempuh mau memakai hukum perdata. Dan itu semua karena terkait dengan warisan, pada akhirnya kita adalah musyawarah. Itu udah tempuh yang terbaik buat kita. Karena semua harta tidak akan kita bawa, hanya kain kafan. Itu ya, insya Allah. Saya yakin di sini juga aman.